Ya, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pertemuan pekan ke-11 bagi kami dan pekan ketiga buat teman-teman semua, yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Adapun pada pertemuan pagi hari ini, saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya pertemuan di pagi hari ini dari awal hingga akhir selesai. Adapun sahabat-sahabati rekan kelompok saya yang akan menjelaskan materi pada pagi hari ini, yang pertama ada Putri Nur Afifah, kemudian dilanjut dengan sahabati Nabila Cinta Nagusti Banafsa, dan yang terakhir ada sahabat Muhammad Abdul Yasir. Adapun sahabati saya Nisrino Purotain bertindak sebagai notulen pada pagi hari ini yang akan mencatat hasil pertemuan di pagi hari ini. Dan yang terakhir ada sahabat Muhammad Aldi Ardiansah yang akan mendokumentasikan kegiatan pada pagi hari ini. Ya, baik. Saya rasa langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh sahabati saya Putri Nur Afifah. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran. Definisi Al-Quran yang pertama yaitu menurut bahasa. Sebagian ulama mengatakan kata Al-Quran tidak mempunyai akar kata. Ia merupakan nama bagi kalam Allah, alam murtajal. Dan sebagian yang lain berpendapat Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan definisi Al-Quran menurut istilah yaitu al-kalamu al-mu'jizu munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fi masahifi al-mafkulu anhu bitawatuli al-muta'abbadu bitilawatihi. Artinya kalam Allah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi, tertulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan dinilai ibadah dengan membacanya. Selanjutnya, perbedaan Al-Quran dengan hadis. Al-Quran adalah mukjizat Nabi, sedangkan hadis Nabawi atau hadis qudsi bukan mukjizat. Al-Quran dijamin pemeliharaannya oleh Allah dari campur tangan manusia, sedangkan hadis terpelihara, namun pemeliharaannya tidak seperti Al-Quran. Dan Al-Quran seluruh ayatnya diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan hadis diriwayatkan ada yang secara ahad dan ada yang secara mutawatir. Salah satu surah dalam Al-Quran, Al-Fatihah, itu wajib dibaca dalam sholat, sedangkan tidak ada hadis yang dibaca dalam sholat. Lafal dan makna Al-Quran dari Allah, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi, sedangkan hadis Nabawi, lafal dan maknanya dari Nabi berdasarkan wahyu dari Allah. Membaca Al-Quran dinilai ibadah, sedangkan membaca hadis tidak dinilai ibadah, kecuali dengan niat menurut ilmu atau niat baik lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih sahabati Putri Nur Afifah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabati Nabila Cintana. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan bahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah bayan takhir atau takkid, yang kedua bayan tafsir, yang ketiga bayan tasri. Nah, bayan tafsir itu dibagi menjadi tiga lagi, yaitu tafsir al-mujmal, tahsis al-am, sama takhid al-mutlak. Selanjutnya,
Yang pertama adalah bayan takhir atau takkid. Apa itu bayan takhir? Adalah satu fungsi hadis sebagai penjelas Al-Quran. Hadis Al-Quran merupakan pedoman hidup sekaligus sumber hukum umat Islam yang tidak dapat dipisahkan. Allah menunjukkan Al-Quran agar dapat dipahami dan diamalkan oleh manusia. Contohnya, Al-Quran kan diperintahkan untuk mendirikan sholat dan zakat ya dalam Quran Al-Baqarah ayat 83 dan perintah puasa dalam Quran ayat 183 dan perintah haji dalam Quran Ali Imran ayat 97. Dari hadis dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara, bahwa Allah tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Yang kedua adalah bayan tafsir. Bayan tafsir adalah hadis yang menafsirkan Al-Quran. Yang pertama adalah tafsir al-mujmal, yang memperinci Al-Quran yang global. Al-Quran kan diperintahkan sholat dan zakat ya secara global. Nah, kalau di hadis itu dipinci lagi dengan solu kamar itu nih usolli, sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Dan yang zakat haturu bah usri amwalikum, berikanlah 2,5% dari harta kamu. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Ya, terima kasih sahabati Nabila Cintana. Yang terakhir ada sahabat Muhammad Abdul Yasir. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya itu ada bayan tafsir yang kedua, hadis yang menafsirkan Al-Quran. Yang kedua itu ada taksis al-am atau hadis yang mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Contohnya dalam Al-Quran ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwasannya anak kandung mendapatkan warisan. Nah, di dalam hadis diperinci lagi, diperjelas lagi, anak para nabi tidak mendapatkan warisan. Lalu ada hadis, nahnu ma'asyiral anbiya ila nurathu mataroknahu sadaqah. Kami para nabi tidak meninggalkan warisan. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Lalu ada anak yang membunuh orang tua tidak mendapatkan warisan. Hadisnya, la yarithul qatilu minal maktuli say'a. Pembunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka. Lalu berikutnya, masih di dalam bayan tafsir, yang ketiga, ada takyid al-mutlak, atau hadis yang membatasi ayat Al-Quran yang mutlak atau tidak terbatas. Di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah ayat 38, ada hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Sebagaimana bunyinya, wasyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan maka potonglah tangan-tangan mereka. Dalam hadis diperjelas, hadis memberi batasan harta curian yang karenanya pencuri dikenakan hukuman potong tangan. Sebagaimana sabda Nabi, la tuqta'u yadus sariqi ila fi rub'i dinarin fasa'ida. Tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada pencurian harta senilai seperempat dinar atau lebih. Lalu berikutnya, ada bayan tasyri'i atau hadis yang menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Harima libasul hariri wa dhahabi ala dzukuri ummati wa uhilla li'anathihim. Artinya diharamkan memakai sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka. Lalu hadis lainnya, Innallaha wa rasuluhu yanhayanikum al-humuri ahliyah fa innaha rizul. Artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai peliharaan karena hewan itu najis atau kotor. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih kepada sahabat Muhammad Abdul Yasir. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami buka 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung berbicara. Silakan. Ya, boleh. Hani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Hani. Saya izin bertanya, mengapa harus ada hadis padahal sudah ada Al-Quran? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Silakan yang lain yang bagi ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, hadis diriwayatkan secara ahad. Itu maksudnya gimana, Teh? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kasih ya. Ada lagi? Ya. Yuk, Sama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya, silakan Maulana Yusuf. Tadi dipaparkan kalau Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Jelaskan apa itu mutawatir dan kenapa Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Terima kasih Kak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih buat semua pertanyaannya. Adapun pertanyaannya akan kami diskusikan terlebih dahulu. Mungkin butuh waktu 5 menit. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama dari Saudari Hani akan dijawab oleh sahabati Putri Nur Afifah. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Hani. Mengapa harus ada hadis padahal sudah ada Al-Quran? Jawabannya yaitu karena Al-Quran saja tidak cukup untuk menjelaskan semua kemauan Allah kepada manusia. Sebab Al-Quran itu jumlahnya terbatas. Maka dibutuhkan hadis sebagai pelengkap untuk menjelaskan Al-Quran. Mungkin sudah cukup, Saudari Hani? Sudah. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Saudara Alif ya, akan dijawab oleh sahabati Nabila Cintana. Padanya dipersilahkan. Baik, yang menjawab dari Alif ya. Maksudnya itu jenis yang kan kurang 10 perawinya ya. Jadi perawinya tuh hanya berjumlah sekitar 1 sampai 9 orang saja. Bedanya hanya pada jumlah perawinya saja. Adapun perbedaan alif mutawatir dan ahad lengkap akan kita bahas bersama-sama pada minggu depan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir akan dijawab oleh sahabat Muhammad Abdul Yasir. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Tadi yang ditanyakan itu mengenai apa itu mutawatir dan mengapa Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Nah, mutawatir itu penyampaiannya ya, penyampaian Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Mutawatir itu artinya berangsur-angsur. Lalu alasan kenapa Al-Quran diriwayatkan secara berangsur-angsur karena agar Al-Quran dapat dihafal dengan mudah dan juga dapat dijaga keasliannya. Dan yang terakhir mungkin agar penyusunannya itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Mungkin sekian, terima kasih.
Ya, bagaimana jawabannya? Apakah sudah sesuai atau pas? Atau ada tambahan? Sudah jelas. Sudah ya? Ya, baik. Terima kasih untuk yang bertanya. Baik, kami rasa cukup sekian presentasi dan penjelasan materi dari kami pada pagi hari ini. Adapun selanjutnya akan dibahas pada pertemuan minggu depan, insya Allah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah hadir ya. Ya, sama-sama Kak. Oke, terima kasih semuanya.